usah lah disangkut-sangkutin kemana-mana gitu. Hal ini besar juga gara-gara disangkut-sangkutin ke sono ke sini, padahal gue tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Oke, kalau masalah unfollow di sosial media, saya perlu tekankan tujuannya adalah untuk meredam supaya tidak kemana-mana. So far hubungan saya sama dia masih kontakan, masih whatsappan. Dan gue mohon sama kalian, jangan marah merembet ke orang-orang yang ada di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Karena tujuan saya ini memberikan suatu hal yang positif. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, cukup bersikap yang baik. Dalam artian seperti ini, kalian boleh menggunakan kalimat itu. Masih pengen menggunakan di tongkrongan, boleh, tidak ada yang melarang, saya pun tidak melarang. Tapi tolong gunakan di kondisi yang tepat, kepada orang yang tepat. Jangan sampai hal itu malah menjadikan rasa buat orang jadi sakit hati gitu. Nanti yang ada malah jadi ada perpecahan, berantem, ada tuntutan-tuntutan. Gue gak berharap itu terjadi gitu loh. Nah, mengenai unfollow ini kan berarti kalian udah memikirkannya dengan matang-matang nih. Apakah Yes. emang karena salsanya terganggu atau seperti apa? Karena netizennya menghubung-hubungkan ke yang lain gitu loh. Gue bilang karena Salsa ini kan public figure juga, dia Instagramnya tidak di private. Tentunya ketika ada orang komen tempat saya nge-tag dia, notifikasi ke sana, dia merasa terganggu loh. Ini kan aku nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungannya, kenapa dibawa-bawa sampai di situ? Tapi kalau misalkan masih berhubungan berarti kan masih belum ada kata putus berarti kan? Nggak ada, masih. Oke, kalau misalkan mengenai dengan kayak itu gimana? Apakah emang komunikasi masih lancar juga atau malah? Sejauh ini baik-baik aja, tidak ada permasalahan sih, jadi tidak perlu ditanyakan dan ini permasalahan. Nah, kalau misalkan kalian kan pada nah akhirnya netizen kan mikirnya kalian break gitu ya. Ini gimana tanggapan kamu sendiri? Apakah jadinya kan juga ada asumsi baru lagi nih gitu mengenai kalian? Intinya saya nggak ada masalah apa-apa, saya baik-baik aja sama relationship saya baik-baik aja. Justru saya malah memohon untuk kalian mengambil hikmah dari apa yang sedang saya angkat supaya kita menjadi generasi yang baik dan mengajarkan yang baik untuk generasi kita selanjutnya. Itu aja sih, simple kok gitu. Tapi bentuk support dari salah satu kamu sendiri apa sih? Selama ini kan kamu juga banyak dihujat juga nih karena ada pro kontra lah gitu. Gimana bentuk Supportnya dia masih komunikasi sama saya, buat aku itu udah sangat mensupport. Tapi dia juga mendukung dong apa yang kamu sempat kemarin inilah. Tentunya dia bersikap yang baik, yang mengambil intisarinya, memahami itu dan berusaha untuk menjadikan hal itu lebih baik lagi untuk dirinya dia. Itu aja sih poinnya. Tapi dia sempat gak sih curhat mungkin soal banyak netizen yang kok jadi hubungan gua ke ini gitu. Iya, makanya juga saya bilang yaudah kita stop di sosial media dulu supaya nggak kemana-mana gitu loh. Dan gua berharap netizen juga harus semakin pintar lagi, nggak usah lah disangkut-sangkutin kemana-mana gitu. Hal ini besar juga gara-gara disangkut-sangkutin ke sono ke sini, padahal gua tidak pernah menyebutkan nama siapapun, satu pun tidak pernah. Nah, kalau misalkan mengenai Devano yang katanya nggak rela punya kata Iftar, kamu ini gimana kan? Emang itu saya? Katanya sih begitu. Katanya siapa? Kayaknya sih nggak ada, tidak menyebutkan nama saya gitu. Jadi saya tuh prinsipnya gini. Jika kita tidak memiliki rasa GR terhadap suatu hal, maka tidak ada orang yang tersakiti. Dan gua jujur tidak GR karena itu tidak ditujukan pada saya. Tapi kan dia Simple. juga akhirnya sempat bikin status juga nih kata-kata yang sempat kamu Oh iya. seperti apa? Saya pun kembali lagi tidak pernah melarang orang untuk bicara seperti itu. Saya hanya membuka wawasan dan berpesan untuk jangan menggunakan kalimat-kalimat itu di tempat yang salah, digunakan untuk hal yang negatif, digunakan untuk menyakiti hati orang. Just it. Ya. Itu aja. Kalau menurut siapapun itu bisa digunakan dan itu positif dan tidak menjadikan sakit hati orang lain, ya oke. Okay. Tapi sebelumnya kamu sama Devano itu hubungannya gimana sih? Dekat juga kah atau emang ada jarak juga atau gimana? Saya 4 tahun setengah, hampir 4 tahun setengah ya. Saya berada di keluarganya Mama Iis. Ya otomatis dekat sih gitu. Karena saya hampir seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ketemu kadang kayak gitu. Tapi
Tapi dengan Devano ada komentar nggak sih soal apa yang Belum. Saya yakin mereka itu pasti akan menanyakan suatu hal, tapi mungkin belum saatnya sekarang. Gitu. Dan saya juga menunggu momen itu, karena saya biarkan dulu apa yang saya lakukan, saya selesaikan dulu. Suatu saat pasti saya akan ngobrol ini semuanya. Terakhir ketemu dengan Salsa kapan sih? Kemarin Masih membahas soal ini juga atau ya, udah? setiap hari masih kadang suka video callan. Oke. Nah, melihat Salsa yang kakak kan udah 4 tahun setengah nih, 4 tahun lebih lah untuk menjalin hubungan gitu, dan pas kamu juga sekarang banyak pro kontra gitu, Salsa kan tetap mendampingi kamu ini, seperti apa mungkin melihat Salsa tuh ternyata orangnya mungkin kayak support kamu atau gimana? Ya, Salsa dari awal saya bilang orang yang baik. Saya tahu dia, saya kenal dia. Saya juga paham dia bisa bersikap seperti apa sih. Jadi menurut saya nggak ada yang saya khawatirkan sih. Tapi ada rencana nggak sih mungkin untuk menikah muda atau gimana? Kalau nikah itu saya memang pengen ya kan. Bahkan saya sudah pernah bilang sama pasangan saya, usia 28 saya akan serius untuk menuju ke pernikahan, maksimal 29. Jadi sekarang kan saya masih 26 ya, mau 26 nih baru mau. Masih ada waktu 3 tahun lebih. Tapi Salsa akan siap nggak sih dengan waktu 3 tahun itu mungkin? Ya kalau kita bisa gunakan ini baik-baik ya insya Allah pasti akan hasilnya baik-baik, itu aja. Nah, terakhir mungkin dengan pro kontranya ini apa sih mungkin hikmah yang dapat diambil gitu? Oke. Gue seneng banget kalau ditanya hikmahnya. Tunggu ya. Iya. Hikmahnya yang saya ambil untuk diri saya sendiri. Jujur, ini jadi pelajaran buat saya dalam berbahasa itu ternyata luas. Dan banyak bahasa yang baik, banyak bahasa yang bisa multi interpretasi. Jika kita ingin menggunakan bahasa yang multi interpretasi, lebih baik kita berhati-hati dan tahu tempatnya tadi. Yang pertama. Yang kedua, dalam memberikan sebuah konten edukasi, saya harus lebih mengemasnya jauh lebih baik lagi di sini. Yang ketiga, ini menjadi pembelajaran buat saya untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jujur, dulu saya pernah melakukan hal yang buruk. Contoh, berperilaku, mengucapkan suatu hal yang buruk. Tapi di sini saya sadar bahwa kalau kita bisa menjadi orang yang lebih baik besok, kenapa tidak? Karena menjadi orang yang baik adalah bukan dulunya kita seperti apa, tapi besok seperti apa. Berarti intinya yang sempat mengatakan kata-kata itu berarti bisa berubah ya? Oh ya, harapannya saya seperti itu gitu. Karena tujuan hidup seseorang itu harusnya bukan dulunya baik, tapi esoknya yang harus baik gitu. Karena juga bahasa Indonesia ini juga gue jadi pelajarannya Mas. Bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat luas gitu. Di sini kita bisa menentukan sikap, berbahasalah yang baik dan benar, karena bahasa menunjukkan bangsa. Nah, kalau perjuangan sudah cash plus atau masih berlanjut? Oke, kalau saya sendiri sudah mengakhiri di konten edukasi Anjay ini. Nah, hanya cukup dengan 2 narasumber. Saya terpaksa harus men-take down 3 narasumber yang lain karena sudah tujuan saya hanya memberikan sebuah notifikasi kepada kalian untuk sudut pandang yang saya inginkan, dalam artian dari berita ini saya angkat, saya tanyakan ke narasumber, oh ternyata seperti ini ya, kalian kembali yang menyikapinya. Berarti sudah dilimpahkan ke pihak terkait, mungkin ke KPI atau? Kalau mereka masih ingin mengkaji, melanjutkan ya silakan, kan itu memang juga wewenangnya mereka toh gitu. Tapi kalau saya dipanggil untuk menanyakan untuk apa bla 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 bla, ya saya akan statement. Tapi saat ini saya tidak akan memperdalam lagi di konten YouTube saya. Oke. Terima kasih. Harapannya apa mungkin untuk Harapannya jika memang bangsa kita saat ini buruk, jangan kita ajarkan untuk next generasi kita. Karena bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa mengajarkan kepada next generasi kita yang baik. Jujur, dulu para leluhur, para pendahulu kita, para pejuang kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk negara ini. Maka dari itu kita sama-sama sudah menjadi warga yang merdeka di Indonesia ini, kita harus saling menjaga bangsa kita sendiri. Ingat, di dompet kita nih ada KTP kita. Apa itu? Indonesia. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Thank you so much.